Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Nur Wahid dan saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu subbab dari materi ekosistem, yaitu komponen dalam suatu ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem. Jadi komponen dalam suatu ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya komponen biotik dan yang kedua itu ada komponen abiotik. Nah, apa sih komponen biotik itu? Komponen biotik adalah komponen-komponen yang berupa makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, fungi ataupun protista. Nah, pada ekosistem setiap organisme-organisme memiliki peranannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, yang pertama itu produsen. Nah, produsen itu adalah organisme-organisme yang memiliki klorofil atau dia dapat berfotosintesis atau dia bersifat autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri. Sehingga produsen ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen lainnya. Konsumennya itu ada manusia dan juga hewan. Nah, konsumennya itu banyak sekali tingkatnya, ada tingkat 1, 2, 3 sampai tingkat puncak. Nah, yang terakhir itu setelah tingkat puncak itu ada yang namanya dekomposer atau pengurai. Nah, peran pengurai ini ditempati oleh organisme saprofit. Nah, jadi fungsi dekomposer ini sangat penting bagi berlangsungnya suatu ekosistem karena dia itu akan menguraikan zat-zat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dari produsen itu sendiri, seperti zat hara, terus karbon dioksida, seperti itu. Nah, komponen ekosistem yang kedua yaitu ada komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Komponen abiotik adalah bagian lingkungan fisik yang berupa benda tak hidup. Nah, bagian lingkungan fisik ini mencakup air, tanah, cahaya, iklim, cuaca, ada angin, suhu, dan kelembaban. Oke, unsur dari komponen abiotik ini yang pertama itu ada tanah. Nah, tanah itu merupakan tempat hidup bagi sebagian besar makhluk hidup. Contohnya itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Bagi tumbuhan, fungsi tanah yaitu sebagai sumber bahan-bahan mineral atau zat hara. Jika suatu daerah kaya akan zat haranya, maka tumbuhan yang berada di daerah tersebut akan tumbuh subur. Nah, unsur yang kedua itu ada air. Nah, air, sebagian besar organisme itu terdiri atas air. Nah, maka dari itu air merupakan zat mutlak yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, fungsi bagi tumbuhan, fungsi air itu sebagai bahan untuk proses membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, unsur yang selanjutnya itu ada cahaya matahari. Nah, pasti kalian udah pada tahu kan, cahaya matahari ini digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi klorofil itu menangkap cahaya matahari untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi karbohidrat dan O2. Unsur yang selanjutnya itu ada udara. Nah, udara itu merupakan campuran berbagai macam gas yang menyelimuti bumi. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita, gas yang paling banyak digunakan yaitu ada oksigen, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Nah, yang selanjutnya itu ada suhu. Nah, suhu ini bagi kita manusia itu berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita. Nah, jadi
setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan itu akan beradaptasi dengan dengan suhu di daerahnya masing-masing. Yang selanjutnya itu ada kelembaban. Nah, tumbuhan juga memerlukan kelembaban untuk proses pertumbuhannya, untuk proses fotosintesisnya maupun proses penguapannya. Nah, unsur yang selanjutnya itu ada angin, unsur angin. Nah, angin ini dalam kehidupan kita itu berfungsi sebagai proses evaporasi dan juga transpirasi. Oke. Nah, unsur yang terakhir itu ada iklim dan cuaca. Nah, iklim dan cuaca ini dapat menggambarkan ciri khas makhluk hidup dari suatu wilayahnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.